Halo semua, kembali lagi di channel Otakes. Berbicara mengenai Jepang memang tak akan ada habisnya. Negara maju dengan teknologi yang semakin canggih dan warisan budaya yang masih terjaga, serta wanita Jepang yang terlihat awet muda dan cantik. Namun, terdapat 10 hal unik di negara Jepang khusus untuk wanita. Apakah saja itu? Simak baik-baik ya pembahasannya. Yang pertama, diskriminasi dalam profesi. Bagi sebagian orang Jepang, khususnya wanita, lebih sulit mendapatkan pekerjaan ketimbang pria. Sekalipun wanita lebih banyak pengalaman dalam bidang pekerjaan, namun para direktur perusahaan lebih banyak memilih pria ketimbang wanita dengan alasan cuti karena hamil. Sedangkan pria ketika dalam wawancara, kebanyakan dari mereka lebih memilih pekerjaan ketimbang pasangan atau istri. Itulah mengapa kebanyakan perusahaan memilih pria. Dan beberapa alasan lainnya seperti ketahanan tubuh, kekuatan fisik dan mental yang pastinya jauh lebih kuat daripada wanita. Yang kedua, dilarang menggunakan kacamata bagi wanita saat bekerja. Meskipun pelarangan ini tidak jelas asal-usulnya, namun menimbulkan banyak reaksi di Jepang terkait aturan pelarangan ini yang dianggap diskriminatif. Beberapa perusahaan retail disebutkan melarang penjaga toko menggunakan kacamata karena hal ini menimbulkan kesan tak sopan kepada konsumen. Salah satu media Jepang yang dilaporkan pelarangan ini dengan melihat masalah ini di berbagai industri, mereka menceritakan di dalamnya terdapat larangan menggunakan kacamata dengan alasan keamanan untuk pekerja maskapai penerbangan, dan kacamata dianggap menghalangi dandanan bagi para pekerja di sektor kecantikan. Yang ketiga, jomblo bukan masalah. Jepang terkenal dengan wanitanya yang berwajah cantik dan berkulit putih. Namun meskipun wanita Jepang cantik, kebanyakan dari mereka memutuskan untuk menjomblo lebih lama dengan berbagai alasan tentunya. Alasannya adalah fokus dalam pekerjaan, kurangnya kebebasan jika memiliki pasangan, belum mau memiliki anak karena biaya hidup di Jepang sangat tinggi, dan yang paling penting bagi wanita Jepang tentunya tidak ingin salah dalam memilih pasangan. Karena jika salah mengurus, biaya perceraian di Jepang bukanlah perkara mudah, sehingga kebanyakan mereka lebih memilih menjomblo sebelum benar-benar yakin dengan pasangannya. Yang keempat, transportasi khusus untuk wanita. Meskipun Jepang terkenal sebagai negara yang tertib dan taat peraturan, namun pada faktanya terdapat beberapa hal yang hingga saat ini sulit untuk dicegah, yaitu pelecehan seksual pada wanita yang terjadi di transportasi umum. Pelecehan pada wanita dalam transportasi umum di Jepang cukup tinggi. Bahkan salah satu penelitian mengungkapkan jika 10% wanita melaporkan kepada kepolisian, namun kebanyakan orang memilih untuk diam. Pemerintah Jepang akhirnya banyak memikirkan pencegahan pelecehan pada wanita, yaitu dengan memberi denda sebesar 60 juta, hukuman 10 tahun penjara, dan yang paling banyak menurunkan jumlah pelecehan adalah dengan adanya transportasi umum khusus untuk wanita. Bukan hanya itu saja, terdapat beberapa restoran, kafe, perpustakaan, dan ruang medis khusus untuk wanita. Yang kelima, tidak dekat dengan orang tua. Di negara kita tentu sulit untuk jauh dari kedua orang tua. Bahkan untuk jauh dari orang tua bagi sebagian besar di negara kita adalah hal yang sulit. Kalaupun jauh dari orang tua, ibu atau ayah kita pasti selalu bertanya kabar tentang anaknya, begitupun sebaliknya. Namun di negara Jepang, bertukar kabar atau menyambangi orang tua adalah hal yang sulit ditemukan. Jepang dikenal dengan etos kerjanya yang sangat tinggi. Mereka menghabiskan waktu mereka hanya untuk bekerja. Pulang larut malam sudah biasa di sana. Lamanya waktu bekerja membuat wanita di Jepang begitu mandiri. Hal itulah yang menjadikan wanita Jepang tidak terlalu dekat dengan orang tuanya. Yang keenam, bepergian menggunakan seragam sekolah. Jika di negara kita mungkin selalu berprasangka buruk jika siswa sekolah bepergian tengah malam apalagi menggunakan seragam sekolah. Ya pasti mencurigakan sekali. Namun bagi wanita di negara Jepang, setelah pulang sekolah jalan-jalan, nongkrong hingga larut malam, menggunakan pakaian sekolah sudah menjadi hal biasa. Dan kebanyakan wanita Jepang menganggap seragam sekolah sebagai fashionable. Yang ketujuh, pemalu. Wanita Jepang terkenal pemalu, bahkan bukan hanya dengan orang yang baru dia kenal. Bagi beberapa lawan bicara, mungkin ini terlihat seperti sikap ketidaktulusan, namun sebenarnya tidak demikian. Mereka sangat ramah. Walaupun pemalu, wanita Jepang cukup berani untuk menyatakan cinta kepada pria yang dia suka. Yang kedelapan, sangat menyukai pria Indonesia.
Dalam beberapa kasus yang terjadi, banyak wanita Jepang menganggap pria Indonesia adalah orang romantis, mau berkorban dan baik terhadap wanita. Banyak wanita Jepang yang heran dengan sikap pria orang Indonesia seperti mengantarkan pulang tengah malam, membantu pekerjaan rumah, bahkan rela berjalan kaki, sedangkan si wanita menggunakan sepeda. Padahal belum tahu aja nih kalau di Indonesia sarang buaya. Yang kesembilan, jarang mandi. Di negara kita, mandi sebelum beraktivitas adalah hal yang wajib. Jika tidak, maka akan dianggap jorok oleh orang lain. Namun di Jepang, mandi di pagi hari adalah hal yang aneh. Menurut budaya Jepang, ritual mandi yang wajib itu adalah di malam hari. Ketika bangun pagi, mereka menganggap tubuh mereka masih bersih, sehingga tak perlu untuk mandi. Cukup dengan cuci muka dan gosok gigi saja. Setelah tubuh kotor dan berkeringat karena aktivitas, barulah mereka mandi. Yang ke-10, wanita mengelola anggaran keluarga. Di negara kita biasanya suami yang memberikan uang bulanan untuk sang istri. Namun di Jepang kebalikannya. Sebagai manajer rumah tangga, istri di Jepang mempunyai peran penting dalam mengurus perekonomian keluarga. Suaminya yang mendapatkan gaji bulanan diharuskan menyerahkan seluruh uang kepada istri untuk dikelola. Suami hanya diberi jatah sebagian untuk uang makannya. Nah, itulah 10 hal unik wanita Jepang. Gimana nih buat cowok-cowok Indo, pada ngebet gak nih sama cewek Jepang? Kalau menurut kalian gimana nih dengan pembahasan kali ini? Diskusi di kolom komentar yuk. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa nih, bye-bye.